mengganggu lagi gitu kan. Ketawanya seperti yang Dio contohin tadi. Gitu. Anak ini. Gue nggak tahu. Gue nggak berhasil buka jendela. Berulang-ulang atau cuma sekali ketawa aja dia? 3 kali. 3 kali. Gue nggak berani buka jendela kan ada hordeng. Gue takutnya begitu gue buka deh. Halo, gitu. Enak apa lo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di podcast 1972. Seperti biasa sudah hadir Mr. Sadat, Mr. Imam, Mr. Ameng, dan Siap. gue sendiri Bio. Semoga kita sehat-sehat terus, semangat. Amin ya Rabbal. Hari ini Mehmet masih nggak ada nih. Mehmet Nggak lagi ada. sibuk dia. Jalan pesawat Ketemu ini. ditunda plannya. Sultan. Sultan. Ya, apa gue yuk? Dad, rumah lu kenapa, Dad? Hah? Rumah lu kenapa? Rumah gue. Baik-baik Dengar aja. katanya dulu. Oh, Cerita kenapa rumah lo, Dad? Ada apa masalahnya? Angker ya Dad. jadi ini sejarah rumah gue yang dulu. Jadi dulu gue tinggal di sekitaran Merdeka Barat Jalan Museum. Agak keras bentar. Merdeka Barat Jalan Museum itu sebelahnya persis ada Museum Masih Nasional Jakarta Pusat tuh ya? atau Museum Gajah. Museum Gajah. Sebelahnya Museum Nasional. Ya, jadi persis sebelah Jalan Museum itu Iya, ada Jalan- Museum Nasional, Museum Itu tuh Gajah. jalan museum masih ingat nggak sih? Tanah Abang 2 lurus. Iya. Nah, cuma Iya. sekarang bentuknya sih udah beda Ya, dari tembusnya tahun itu 80. Abdul Muiz kalau nggak salah ya? Dulu Abdul rumah. Muiz bisa. Rumah-rumah situ ya. Ya. Rumahan ya. Nah, jadi bukan ya ada beberapa perumahan di Jalan Museum, tapi kebetulan di Merdeka Barat 10 itu adalah dulu adalah kantor Intelpam Intel Pam. dari kepolisian. Oh, berarti rumah lo sama Monas nggak jauh dulu ya? Nggak jauh, gue tinggal Oke. nyebrang. Tahun sebenarnya. berapa tuh? Terus main layangan di Monas dulu main layangan. Iya, tapi gue nggak bisa naikin layangan, Bi. Iya. Ya, biasa gue main layangan. Gitu. Oke, terus Nah. kenapa rumah lo itu? Gue tinggal di situ. Awal gue tinggal 1979 gue pindah di situ. Sampai terakhir tahun 1996. Karena terjadi pelebaran jalan untuk pelebaran Museum Nasional. Akhirnya kita kena bongkar gitu loh. Makanya sekarang jalan museum agak lebar dan Dibeli. berubah. Dibeli oleh pemerintah. Jadi apa sekarang kan? Jadi jalanan rumah Oh, gue. dari jalan. Iya. Oh, jadi jalanan. Nah, Oh, itu oke. kantor itu adalah bentuk bangunannya bangunan tua, bangunan zaman Belanda. Jadi di komplek perkantoran itu hanya ada 4 rumah. 4 rumah. Di mana kebetulan waktu itu almarhum bokap gue adalah dari kepolisian di Intelpam. Umur lo saat itu 7 tahun di situ. Ever 79. Enggak, 7 dan 8 tahun. 7 8 tahun lah ya. Kelas 1 SD itu ya. 1 sama atau 3 SD deh, gue agak lupa deh itu. Ya kan? Iya. Nah, saat gue pindah ke situ, ya kan, belum terjadi apa-apa sih. Sebulan, 2 bulan, setahun. Normal. Everything's gonna be okay, masih normal. Tapi berjalan dengan waktu, masuk tahun pertama, udah terjadi hal-hal yang menurut gue agak aneh. Dan semua tuh, Sejak kapan, Dad? Sejak kapan? waktu gue masih SD sih nggak terlalu menyolok dia untuk menampakkan diri. Tapi begitu gue nginjak SMP, itu gue udah mulai ngerasain. SD udah ngerasain belum? SD gue masih samar-samar lah. Tapi ada beberapa kakak gue yang udah lebih tua dari gue tuh katanya sih pernah ngalamin gitu kan. Apa sih itu Dad? Apa karena banyak pohon kah di sana apa-apa? Kalau untuk pohon dulu rata-rata Di situ kan gue pernah datang kan waktu pernah itu datang. kan. Iya gua pernah datang. Pohonnya dulu gede-gede, Bi. Jadi ada Pohon beringin, enggak? Enggak, pohon mahoni yang tua-tua tuh yang Pisang jalan ya. Merdeka Barat. Masih ada Di tuh. samping rumah gue memang ada dulu ada pohon pisang, bener. Ya, ada pohon pisang. Nah, yang gue waktu SMP itu kejadiannya udah mulai aneh-aneh karena
kakak gue juga ada yang udah SMA. Kalau kakak gue ngelihat awalnya adalah saat dia bercermin, ya. Jadi Cermin? pas cermin, Kapan? kaca, Malam? malam Siang? habis maghrib. Oh, Jadi mungkin dia habis mandi bercermin, di pantulan kaca itu kakak gue ngelihat badan berbulu tuh, tapi cuma batas sedadanya yang dilihat, sementara palanya tuh nggak kelihatan. Oh, Jadi itu mungkin saking tingginya, jadi pas kakak gue nyisir itu dilihat ada bayangan tuh langsung otomatis lari dia teriakan. Ceritain. Nyata itu pas dilihat. depan kaca. Nyata. Gue waktu itu juga gue nggak ini aja mungkin kan hanya imajinasi kan, tapi kakak gue sampai benar gue ngeliat di kaca itu ada makhluk, ada sosok Berbulu. dilihat berbulu, tapi yang dilihat tuh cuma batas dadanya aja, ke atasnya dia nggak sempat Palanya ngeliat. nggak kelihatan. Masih penampakan gitu lah ya, penampakan. Iya, Tapi di cermin yuk. mukanya nggak dikasih lihat. Bukan, mungkin kakak gue nggak berani ya, karena mungkin saking tingginya tuh makhluk nggak berani ngeliat gitu Emang kan. bekas apa sih itu, Dat? Nah, Jangan jadi pernah ikut Enggak. kuis siapa dia dia tuh. Iya benar. Aum Kusman. iya, Kuis siapa dia gitu. pertanyaan lu sebenarnya bagus. Bukan Bagus, siapa. selalu. Gue juga, gue dapet cerita dari orang yang dulu awalnya juga pernah tinggal di situ. Memang katanya bangunan itu waktu zaman penjajahan adalah tempat eksekusi mati, Di situ. tahanan-tahanan perang. Loh, di situ penjara awalnya. Ben. Dulu awalnya di situ jadi semacam kayak tempat kayak militer Belanda atau Jepang. Jadi ada tawanan, Taruh eksekusinya di situ. di situ katanya. Pantas. Itu kan pinggir kali kan, itu ada kali kan situ ya? Kali di belakang, men, Kali jalan. Iya, di belakangnya. Itu yang jauh namanya itu arah ke di jalan Abdulnya situ. Abdul Muiznya. Emang mau ngapain kalau ada kali? Di jalan Abdul Buang, Muiznya. mau berenang dia. Nah, itu kakak gue yang nomor 3 yang ngalamin seperti itu. Sorry Dad, Hah? diperjelas lagi. Itu posisinya di belakang Museum Gajah ya? Oh enggak. Jadi Ada Sebelahnya ya? jadi kalau letak persisnya ini adalah kantor komplek rumah gue, jalan museum. Dulu setelah jalan museum tuh ada Pusbintal, pusat pembinaan mental ABRI, baru itu Museum Nasional. Oh, Gini jadi loh, yo. sebelum museum. Kalau dari Tanah Iya. Abang 2, dari Tanah Abang 2 kan perempatan tuh kiri kanan Abdul Muiz kan. Nah, ini Dia lurus lurus, gini ya. udah ada di sebelah kanan. Nah, sebelah jadi- kiri, sebelah dan dia di sebelah kanan sama restoran Nah, Jepang. jadi kalau posisi jalan yang sekarang, jalan museum, itu langsung adalah Menkominfo, Iya, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ah, itu rumah Kalau lo. dulu Rumah lo. Departemen Penerangan. Ada berapa rumah sih situ? Kalau di komplek gue cuma 5 rumah dan semua itu adalah dari Polisian. kepolisian. Kebetulan bokap dulu juga kabak, salah satu kabak di kepolisian situ. Polri. Oh, bokap Segitu dulu tuh polisi. 5 rumah itu. 5 rumah, cuma 5 rumah. Gitu loh, dan pamen semua rata-rata yang di sana. Kesannya kayak di belakang RRI itu ya. RRI jauh. Jauh Iya banget. kesannya. Ya, gitu loh. Nah, kalau yang museum jalan sekarang, kalau lu lewatin jalan museum dari Tanah Abang 2 jalan museum, itu lu langsung Kominfo kan. Nah, jalan museum yang saat ini dilewatin orang itu adalah komplek Rumah dia. rumah gue. Selain itu ada apa Dulunya lagi? rumah, Dan? sekarang Dulu. udah jadi jalan Jadi ya. jalan. Udah jadi jalan. Jalan museum. Selain itu apa lagi penampakannya? Dan? Kalau kakak gue yang kedua saat dia mau wudhu, mau tahajud waktu itu malam jam 2 pagi, jam 1 atau setengah 2 dia cerita, dia teriak gitu loh, sampai waktu itu gue juga ada pas kebetulan lagi di rumah teriak, jadi dia ngeliat ada orang bongkok ya, bapak-bapak nggak tahu pokoknya atau bapak-bapak atau ibu bongkok dari arah kamar mandi itu lari ke arah pintu belakang gue yang langsung ke halaman. Saat itu pintunya tertutup, Terkunci pula. terkunci pula karena jam setengah 2 malam. Tembus berarti itu ya. Tembus pintu. Penasaran, iya, dia pas mau sampai kamar mandi dia kaget kan, teriak dia kan, siapa tuh gitu kan. Pas dia nengok pintu dalam keadaan terkunci, di situ dia kaget kan, langsung teriak bahwa ini adalah hal-hal yang aneh gitu. Aneh. Ya, Jadi
Itu penampakan yang kedua. Spooky juga Yang ya kedua itu ya. itu kakak gue yang nomor 4 yang Enggak kan cewek. biasanya gini Dat ya. Ah. Kalau ada makhluk halus monam ada lah kita kan suka ngerasa merinding apa gitu kan merinding dulu gitu. Itu nggak dirasain sama mereka itu. Sebelum ngeliat. Gue kurang tahu ya, mungkin karena spontan tiba-tiba dia nongol, Iya, ya kan? kagetin. Nah, kaget gitu kan, kita juga nggak tahu. Tapi gitu. itu muncul setelah lo SMP ya? Hah? Pas lo SMP apa SD? SMP, gue mulai Berarti SMP. udah dan 6 tahun lo tinggal di sana Iya. baru muncul. baru muncul dan gue Aneh. pas SMP, gue kan suka pulang malam tuh SMA kelas 1 juga gue, karena gue dulu sering main dingdong di Jakarta Bowling tuh yuk. Sarina. Jackball. Sarina, Bandel sampai- dulu lo ya? Ya zamannya kita muda Enggak, dia nggak ya. bandel. Dia nggak Bergajul. bandel. Dia nggak bandel dongo. Nah kalau gue yang gue alamin waktu itu saat gue pulang jam 2 malam, jam 2 pagi, gue lewat pintu belakang karena gue waktu itu selalu gue bawa kunci tuh pintu rumah gue yang belakang. Tepat jadi samping rumah gue tuh ada 3 pohon pisang. Sebenarnya tuh bukan pohon pisang gue tapi tetangga gue yang nanam. Gue begitu masuk, gue dengar kayak suara anak ayam, cep gitu kan. Padahal di situ nggak ada yang miara ayam, ya kan? Sebenarnya itu bukan suara anak ayam. Hmm. Pas lo datang tuh ada yang gangguin tetangga lo cie gitu. Iya. Jadi kesannya cep pada cie. Nah. Oke. Gue tadinya juga ini suara apa gitu kan. Nah begitu gue rawat, yang kayak lu bilang, itu gue ngerasain ini bulu kuduk gue. Merinding. Aduh gila lu. Gue tuh paling, istilahnya gue nggak tau, gue paling peka kalau ada gituan. Ini naik semua nih gue main. Mulai dari Iya. bulu kuduk gue sampai atas naik, benar. Gue diamprokin sama apa lu tahu? Pocong. Bener real depan. Real di depan mata gue lagi ajlut-ajlutan di pohon pisang. Apa yang gue lakuin? Berapa jarak lu berapa meter sama pohon pisang? Ini pohon pisang di situ tuh. Berapa meter? 1 meter, 2 meter? Ya 1 meteran lah. 1,5 meter lah. Deket. Pintu rumah belakang gue tuh lu duduk. Oh. Posisi gue saat ini di sini. Terus reaksi lo? Pohonnya di situ. Reaksi lo kok setelah ngeliat itu? Jadi pas gue lagi mau ini, suara anak ayam kan gue denger nih. Gue refleks, kok ayam siapa lepas nih di pohon pisang kan? Begitu gue nengok, Pocong. ajur-ajuran lo gue. Bentuknya Iya. begitu. Maksud gua bentuknya yang benar-benar pocong gitu. Iya. Yang ada Pocong. ikatannya. Dan itu, Iya. aduh ya Allah, gue ngeri. Itu karena gue ngalamin sendiri. Itu tuh hitam, bener-bener tuh kayak kalau yang digambarin tuh emang benar. Kelihatan wajahnya? kurang Kelihatan? tidur tuh. Wajahnya? Kalau mata hitam Hitam. kurang tidur. Ya, gue cuma ngeliat ini apa kelopak matanya tuh kayak hitam gitu, cuma kayak ada putih, dia lagi ajut-ajut aja. Tapi Tapi nggak, merem. gue nggak, Loncat-loncat gitu dah? Loncat-loncat Iya, gitu? Kayak main ayunan goyang-goyang gitu loh. aja ya. gitu loh. Oh. Dan pohon pisang tuh brrrr, ya kan. Di situ gue nggak bisa, yang namanya gue mau baca tuh udah nggak bisa keluar bi. Jam 2 malam, Jam 2 pagi. malam Jumat lagi, enggak? Gue nggak inget malam, enggak. Gue biasa kalau keluar pulang malam gue biasanya malam minggu bi. Oh. Karena gue kalau malam biasa gue nggak bakalan boleh pulang sampai kan pagi. Tuh, Sekolah. aromanya apa tuh? Waktu lo lihat pocong ada Lo nggak aroma ada cium nggak? bau apa gitu? Bau Bau, cuman- bau menyan atau bau apa biasa gitu? Cuma suara anak Suara ayam. anak ayam. Oh. Anak Nggak ada ayam ciap, bau-bauan. dia nggak ada bau-bauan gitu loh. Dia ganggu lo gak? Dia ganggu lo gak? Atau dia bereaksi gak sama lo? Dengan dia menampakkan gitu aja, sebenarnya dia udah niat ganggu, iya kan? Udah ganggu gitu loh. Ganggu. Nah, Terus lu lari dong ke pintu itu. gue sama sekali nggak bisa lari, Pak. Gue mau baca ayat kursi aja, gue nggak bisa Jadi keluar. terpaku Kayak di kekunci. situ. Gue diem, Itu namanya apa ya? Lo gak bergerak, lo diam aja. gue diem gitu loh. Gue udah, Kaku aduh, gitu ya? Tapi nggak ngomong, nggak bisa teriak, nggak bisa apa. gue nggak bisa teriak. Dia tuh kayak natap gue, sementara gue cuma ngelirik, gue juga pandang natap dia juga dong sedikit kan. Aduh, gue bilang, Terus dia ngedeping gak ada? Hai. Gitu. kalau mungkin kalau dia ngedipin gitu nih, ya kan? Kalau dia ngedipin gitu, nah gue bisa ngajak salaman, Iya. kenalan dong, ya kan? Ini enggak, itu yang namanya pucat, ya kan? Tapi bola matanya tuh hitam, dan gue liat melek-melek tuh, kuncungnya men, aduh, goyang-goyang aja, gitu. Tapi begitu gue sadar,
itu pocong, gue lari, gue nggak buka pintu tuh, padahal kunci gue bawa, gue gedor, tung. Lu panik deh, panik ya kan? Bukain gue pintu, Paniknya. bukain gue pintu, ya kan? Tolong gitu. Gue nggak terang, buka pintu, gue bilang gitu. Ada bibi gue yang tua itu kan, ada apa? Dad dulu, gue bilang, po, gue udah nggak bisa ngomong. Kayak di film-film. Iya. Kalau bokeh juga bahasa sana. lupa. Apaan kata pembantu gue yang tua sebenarnya agak berani juga gitu. Polisi. Hah? Bukan. Udah gue udah nggak bisa ngomong nih, gue udah nggak bisa ngomong di situ kan. Udah gue masuk kamar, gue kunci, sampai pembantu gue keluar kan ngeliat nggak ada apa-apa gitu loh. Hilang. Iya dia ngeliat nggak ada Terus apa-apa. suara ayam pun hilang. Nggak ada. Ini kan ada 5 rumah di situ. Ada nggak tetangga-tetangga lu cerita yang sama gitu? Yang punya pohon pisang itu pernah ngalamin juga kejadian sama gue. Anaknya yang cewek. Nah Lihat itu juga. dia bukan lihat, Penampakan yang dia nggak tahu pernah. Jadi dia dengar suara yang sama gue. Ayam itu. Anak ayam ribut di si pohon pisang itu kan. Nah kan begitu gue teriak, tuh pada bangun tuh tetangga gue. Iya kan? Berarti kesimpulannya dia Disangka ada dia lamin, penjaga Bi. pohon pisang itu, Dad. Gue nggak tahu Bi, disangka ada maling kan. Pada bangun tuh. Kenapa? Gue udah nggak bisa cerita, gue udah masuk kamar, gue bilang. Gue dikunci, besoknya baru gue cerita kan sama gue ngeliat pocong, gue bilang. Di itu pohon, gue bilang. Lu cerita sama keluarga lo? Gue cerita sama tetangga gue juga. Terus Terus tetangga lo awalnya reaksinya gimana apa? dia bilang? Percaya apa enggak? Enggak. Walau-walau. Gue pertama denger Tetangganya anak ayam, gue bilang. Terkejut. Gue pertama gue denger tuh suara anak ayam, gue bilang gitu kan. Enggak, memang makhluk halus tuh dia senengnya di pohon pisang. Nah. Diselip-selip gitu. Ternyata tetangga gue juga cerita, dia pernah dengar juga suara anak ayam itu sekitar jam 12 jam 1 malam katanya. Ada. Buset deh. Spooky juga ya. Spooky, asli spooky. Terus nyokap lo pernah ada cerita nemuin apa nyokap lo sendiri? Yang paling sering lihat sebenarnya nyokap gue. Oh. Tapi nyokap gue diam gitu loh. Cuma ceritanya setelah Mungkin dia nggak mengganggu kali ya, dengan harapan nggak mengganggu gitu. nah nyokap gue ngalamin juga Bi saat mau nyokap gue kamarnya di atas Bi. Jadi ada tembok itu langsung rumah tetangga gue. Tapi di situ ada pohon mangga Bi. Pohon mangganya udah tua. Jadi pas nyokap gue turun ke bawah mau ngambil wudhu, nah jadi di bawah tangga itu ada jendela, itu ada ruang makan gue, persis madep si pohon mangga. Nah saat nyokap gue katanya mau ke kamar gue kan, mau ngeliat gue udah pulang atau belum. Nah tuh di dahan mangganya kan agak miring ini Meng. Jadi ada tembok, ada pohon mangganya ada miring. Itu lo tahu ada kaki yang lagi ajut-ajutan gini loh. Di pohon mangga itu. Di pohon mangga, dan kakinya juga katanya berbulu. Bajunya putih. Enggak. Cuman dikasih unjuk kakinya. Ada orang yang duduk di dahan pohon mangga itu. Iya, Di setiap pohon. Yang dikasih lihat kakinya aja. kakinya doang. Nyokap gua langsung refleks. Astagfirullah gitu. Nyokap gua kalau lihat gituan masih agak-agak tenang gitu. Apalagi Dat yang lo lihat, yang lo sendiri alami? Kalau Selain gue itu. ngalamin itu pertama pocong. Nah yang kedua sama gue ketiduran di ruang tamu depan. Waktu itu depan rumah gue juga ada pohon mangga. Ada pohon mangga juga. Nah itu gue melek banget. Kebetulan gue tidur di ruang tengah. Gue lagi sambil nonton TV ketiduran. Nah ternyata pas gue ada jam 1:30, pembantu gue mau bangunin supaya gue pindah gitu loh. Pas ngebangunin gue itu melek-melek suara apa Bi? Cewek ketawa tengah malam. Kayak gitu gak sih, Dad? Kayak gitu. Nah, berarti lo yuk. Cuman cengkoknya aja beda. Koknya beda. Lu bisa ketawa karena lu nggak ngalamin. Bukan, ini hihinya dia, gue bikin Enggak, ketawa gue hihinya terlalu dia. berekspresi gitu Gue ceritanya. bukan ngetawain pengalaman, hihinya dia. Dan gue tuh sampai bilang,
namanya Hafido dulu. Apa yang bantuin nyokap gue dulu kan. Gue manggil dia Mbak, suara apa ya? Udah nggak usah didengar Mas, dia bilang. Denger kan, tapi iya denger 3 kali. Dengan harapan dia nggak mengganggu lagi gitu kan. Ketawanya seperti yang dia contohin Iya. tadi. Gitu. Anak ini. Gue nggak tahu, gue nggak berani buka jendela. Meng. Berulang-ulang atau cuma sekali ketawa aja dia? 3 kali. 3 kali. Gue nggak berani buka jendela, kan ada hordeng. Gue takutnya begitu gue buka deh. Halo gitu. Enak kan lo? Langsung lo berubah. Bisa kojar gue di situ. Terus Terus apa lagi yang Udah. lo alamin? Yang lo alamin sendiri, yang lo Itu yang Enggak, gua dia, alamin. itu memang nggak ada usaha buat untuk musik Udah, jadi- atau lo iya. Ada. Jadi lo tanya histori dulu apa sih nih bisa jadi serem begini nih, angker begini nih tempat. historinya ya itu, zaman dulu katanya itu kan tempat eksekusi hukuman mati zaman penjajahan lah. Gue juga wallahu alam itu ceritanya benar atau enggak. Ya Jadi kan? matinya nggak wajar lah di situ ya. Nggak tahu deh ya kan, karena setan bisa menyerupai siapa aja ya Iya. kan. Kebetulan waktu itu Yang jadi jelas itu apa hantu-hantu yang mati konyol pada saat zaman perang dulu kali di situ ya. bisa jadi atau juga enggak, karena Jadi kalau si mati di situ, Meng. Sebelumnya mungkin kriminal, ada yang ah jadi hukuman mati di situ. Kriminal. jadi Berontak. kebetulan dulu saudara jadi masih kena apa ya, kakeknya bokapnya, nyokap punya bokap itu punya saudara orang Banten ya. Dulu nama kita manggilnya Mbah Jamuri, Banten, panggil kan ke situ ya kan, dilihat memang scary. Lo suruh Iya. Mbah Jamur ini ngeliat. Emang scary kan. Dia cerita memang ada beberapa makhluk yang di sini sifatnya mengganggu, gitu loh. Sifatnya memang benar-benar mengganggu. Kayak pocong yang tadi. Dan dia kasih unjuk tempat-tempatnya kan. Kita tuh belum ceritain. Nah, dia kasih unjuk spot-spotnya nih yang mengganggu di sini. Pohon pisang itu ditunjuk nggak? Nah, iya, termasuk pohon pisang, si pohon mangga belakang, sama pohon mangga depan. Nah, umur yang paling tua katanya yang tinggal di situ adalah yang di pohon mangga belakang. Yang nyokap gue lihat yang hanya dia ngasih unjuk Yang kakinya kakinya tuh. doang itu, penampakan kaki. Iya, berbulu. Nah, mungkin itu saat yang kakak gue lagi ngaca, mungkin dia masuk tuh. Ya kan? Masuk, nongolin di kaca gitu. Kalau yang bongkok siapa yang bongkok? Mungkin juga dia bisa berubah-berubah kan Pak, yang namanya makhluk. Ya maksud gue di antara 5 rumah itu masa cuma satu yang cerita tetangga lo, yang lainnya nggak ada. Tetangga sebuah yang sebelah kan cerita pernah mengalami gitu loh. Yang pohon mangga di sana juga ternyata juga anaknya katanya pernah juga ngalamin seperti itu, ngelihat makhluk di pohon mangga itu. Dan akhirnya ada usaha buat lo motong pohon mangga itu gak atau pohon Enggak, pisang? kita ada. nggak motong pohon mangga itu, cuman ya kita waktu itu ngadain semacam doa kan buat keselamatan deh kita, apa dipimpin sama mbah gue yang itu, Mbak Google. kita ngaji sama-sama ya kan di situ gitu. Semenjak itu masih ada apa enggak? Berkurang, tapi walaupun ada tapi dia udah tidak menampakkan diri, hanya mungkin kayak tiba-tiba kamar mandi gayung gue jatuh. Akhirnya jadi jahil gitu ya. Iya, tapi sudah tidak menampakkan diri. Lo nggak pernah minta tolong orang pintar gitu? Ya itu tadi Mbak Jamuri. Baca murid. Setelah Mbah Jamuri datang udah tidak nampak lagi. Iya, cuma masih sifatnya masih yang namanya setan adalah sifatnya mengganggu manusia tuh masih tetap. Itu masih ada, masih kerasa lo di. Masih waktu gue itu masa, tapi akhirnya lama-lama kita udah, karena dia tidak menampakkan diri, ya gue juga pulang, udahlah kita nafsi-nafsi lah istilah orang Sunda dulu gitu kan. Semenjak ditangani sama Mr. Jamuri ini, lo pasti kan pernah pulang malam lagi dong. Nggak ketemu apa-apa. Alhamdulillah Lewat Nggak. pohon pisang itu juga nggak ketemu. enggak, alhamdulillah. Cuma memang kadang-kadang rasa scary gue masih ada ya dengan, Pasti aduh, lah.
kok kuduk gue naik nih, Lu masih ya kan? berani aja pulang malam ya. Kok kuduk Setelah gue naik kejadian nih itu. gitu kan? Itu memang Hah? rumah-rumah Belanda zaman dulu tuh kan. Iya, memang itu bangunan. Sebenarnya Meng ya, kayak ini, gue Nah. tiap sama dia ada aja ceritanya Meng. Gue duduk berdua dia di lapangan aja disambit. Oh iya. Siapa yang nyambit? Di rumah gue yang Nggak ada sekarang orang. ya. Nggak ada di Pakai rumah apa, dia batu? sekarang. Di rumah Batu gue yang atau sekarang. sendal. Sendal jepit. Kalau jepit. Kalau lu mau Dia tahu. baru cerita. Hmm. Di sini mem, angker lo mem, tetangga gue bla 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 bla. Oh di dekat rumah itu. Rumah gue yang sekarang nih. Gue lagi ngobrol nih sama dia. Masa sih Dat? Masa sih ah? Gitu gue lagi sendal melayang. Oh, padahal nggak ada siapa-siapa. Completely nggak ada siapa-siapa. Itu masih jam 9-an ya. Jam- Tapi gue nggak merinding waktu itu. Jadi gue pikir Masih jam mungkin 9-an ya. Siapa gitu ya. ya gue perkiraannya gitu. Tapi memang nggak ada siapa-siapa. Sendal. Sendal jepit bukan sepasang, sebelah. Lu nggak tanya itu sendal siapa itu? Ya mungkin dia saking marah kali ya, maksudnya marah sama mungkin suami istri perang gitu, lempar sendal. Bisa. Bisa. Ya kalau gue lihat sih sejarah daerah situ tuh kan itu kan dulu Gubernur Jenderal Belanda di situ tuh. Yang sekarang jadi Istana Negara itu kan kantor Gubernur Jenderal Belanda di situ. Nah, di sekelilingnya itu memang barak-barak militer yang jadi rumah lo, terus Bisa jadi. museum. Itu Tapi asli ya, militer dulunya di situ. bisa jadi sih. Nah, yang lebih menarik lagi di Museum Nasionalnya sebenarnya. Musim gajah. Museum Gajah. Oh, itu kan iya. itu kan ada perangkat gamelan ya, satu set lengkap. Gamelan satu set lengkap. Bunyi sendiri. Nah, gua nggak tahu kalau sekarang masih atau enggak ya. Tapi zaman waktu gua masih di sana, setiap malam satu suro itu gamelan main sendiri, Bunyi sendiri. bunyi sendiri, tanpa ada pemainnya ya. Lo denger? Denger Meng, dan satpam situ jualan udah biasa mas kalau malam satu suro mah gitu loh. Jadi mereka yang satpam dulu udah biasa gitu ngalamin main gending komplit ting tang tung gitu loh. Lu nggak nari? Hah? Berdua satpamnya nari. Gue dulu masih Iya. dengerin aja kan gitu loh, Enggak ada ngobrol bener. dari disco. Karena gue waktu itu Apa juga satpamnya bener? gue nggak percaya kan, gue nggak percaya gitu kan, karena pas begitu benar malam satu suro, Kenapa ya kan, nggak di filmin aja tuh ya? dulu kan belum ada handphone kan. ya. Nah, sekarang kan udah ada. Kenapa? Ya sekarang belum tentu bunyi juga yo. Iya gitu loh. Enggak, itu memang Museum Nasional sekarang itu bangunan Belanda yang masih asli sampai sekarang. Benar. Ya. Karena itu sejak dulu dari zaman museum itu kan, dari zaman Dan itu benar-benar persis deket banget sama rumah gue gitu loh. iya. Enggak, tapi menarik juga sih setelah di apa terus nggak ada penampakan lagi, hanya iseng-isengnya itu Iseng-iseng ya. aja gitu loh. Lu nggak apa gitu misalnya cari bisa deh Explore ya. mau Ceritanya dia mau muncul gitu ya, Hmm. ada tanda-tanda gitu ada nggak? Gue sih kalau gue dikasih tandanya ya kalau ini gue udah bangun nih, Enggak, sebenarnya itu nggak bisa hilang cerita deh pasti. kalau pocong, genderuwo, kuntilanak tuh biasa sebenarnya. Yang seru tuh ada nggak lo penampakan kayak none Belanda atau tentara Belanda, itu tuh yang seru tuh. Itu Ada nggak? yang ngalamin orang-orang kantor yang di depan Oh, gitu loh. Depan mana? siapa tuh? Kantor depan, kantor Intel. Nah itu jadi Depan kalau rumah lo. kan mereka suka ada piket malam tuh. Nah, Kalau mereka berpiket kan paling banyak 3 orang gitu kan. Nah itu pernah ada yang ngeliat. Jadi kan waktu itu bentuknya naik tangganya zaman dulu naik ke ruangan atas tuh tangganya lebar bi, bisa 2 meter tangganya doang tuh. Mau naik ke ruangan gitu loh, 2 meter. Nah dia kan, gue ingat banget dulu begitu tangga ada sisi ruangan sebelah kiri sama sisi ruangan sebelah kanan. Kebetulan bokap gue waktu itu ada ruangannya tuh di sisi sebelah kiri, jadi yang piket tuh sebelah kanan. Itu sering digangguin juga di situ. Cerita nih salah satu anak gua bokap gue kan ngobrol-ngobrol cerita pas dia bangun malam mau kencing gitu loh. Jadi di ruangan sebelah sana itu ada kayak tentara, Neng. tentara Belanda.
nggak tahu deh pokoknya kayak tentara pakai pakaian lengkap, bawa senjata gitu loh. Nah yang pikir kan siapa nih ya? Yang namanya polisi kan refleks deh masuk lagi ke ruangannya, dia ngambil pistol. Iya kan? Disangka kan memang takutnya benar-benar orangnya pas dia balik kok nggak ada tuh orang. Penampakan lagi gitu. Untung lu tanya tuh, gue jadi inget tuh cerita. Waduh. Gitu loh. Dan akhirnya pada tahun berapa itu rumah lo pindah dari situ? Tahun berapa tuh? Gue terakhir di situ 1996. 96. Tapi jangan tentara dong, none Belanda nggak ada, Bahasa none Belanda Inggrisnya gitu. Hantu Belanda, none nggak ada. Lu milih-milih, lu sekarang ke tempat angker di Belanda aja sono. Karena yang hantu yang mati di mati di itu ya Mungkin tentara, Dan pas lo pindah, itu langsung dijadiin emang kena pelebaran jalan apa ada keluarga yang masuk lagi? Nggak ada, langsung. Emang udah. Lebar. Jadi gue pindah di situ karena ada perencanaan pelebaran Museum Nasional dan memang itu terjadi. Jadi yang tadinya ada Pusbintal, pusat pembinaan mental ABRI, itu sekarang udah nggak ada, jadi diambil sama Museum Nasional. Nah, sekarang yang dulu Departemen Penerangan sekarang menjadi Kementerian Informatika itu kan, itu langsung di Jalan Museum. Nah ini langsung, Jalan Museum yang baru ini itu adalah dulu kantor Merdeka Barat 10 dan rumah gue. Itu ada kantin ya dulu ya? Kantin. Ya. Dan gue dulu akhirnya rumah lo sekarang sudah jadi jalan umum. Nyokap gue yang usaha kantin. Dan akhirnya rumah lo sekarang udah jadi jalan umum. Jalan umum. Itu restoran Jepangnya Yoshiko. Yoshiko benar, dan itu paling ngetop waktu di zamannya karena dulu menteri-menteri zamannya era Pak Harto pada makan di situ beliau. Cium Melati gitu. Bawa kentut gue, lo kentut deh. Lo kentut lo sok. Seru tuh ceritanya. Oke, pemirsa podcast 1972. Jadi Misteri Rumah Sadat. Misteri ini sebenarnya di mana-mana pun ada ya. Jadi Yeah. kita harus mencermati bahwa dunia alam Gaib. selain gaib ya, selain kita. Tapi dia hebat sih bro. Itu ternyata memang ada. Maksud gue dia tinggal situ setelah nemuin itu masih berani tidur sendiri. Iya. Apa masih hebat sih lo. Ya Apa jangan-jangan udah menyatu sama? Iya udah menyatu. menyatu sih enggak, cuma sekarang gue kalau ada gituan kayaknya gue harus lawan lah gitu loh. Masa gue takut sih Yang sama penting lu? dia nggak mengganggu lo secara fisik lah ya. Sebenarnya lu takut enggak deh. Lu mau lawan gimana kalau lu udah kaku duluan kayak gitu kan? Bener, Makanya kemana-mana tuh baca doa. itu poinnya. Iya benar. Oke, pemirsa podcast 1972. Yes. Sampai di sini dulu cerita misteri dunia gaib hari ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa stay tune podcast 1972. Subscribe. Bye. Subscribe. Bye. Bye.